Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali membahas mengenai kebangkitan Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kita akan merefleksikannya. Semoga apa yang saya ulas dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus menurut Injil Lukas, Lukas pasal yang ke-23 ayat 56b, dan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya, dan melaksanakan kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang kita sudah baca ini ada kemiripannya, isinya dengan apa yang dituliskan oleh penginjil Matius dan penginjil Markus. Tetapi juga ada kekhususannya yang perlu kita mengetahuinya, sehingga kita mendapatkan pengajaran yang utuh dan semakin lengkap mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Tentunya kita sudah mendengarkan video sebelumnya menurut Injil Matius dan Markus, bahwa memang pagi-pagi benar perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan, yang juga adalah muridnya, mereka datang untuk membawa rempah-rempah dan mereka mempersiapkan itu. Namun ada hal yang mengejutkan mereka, di mana ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Di dalam Injil Matius dan Injil Markus dituliskan hanya ada satu malaikat. Yang pertama itu ada di luar, yang kedua ada di dalam. Kalau kita membandingkannya, maka sesungguhnya penulis Injil Lukas, yaitu Tabib Lukas ini menuliskan dengan lengkap. Dua malaikat itu dinyatakan memang ada, baik yang ada di luar kuburan maupun yang ada di dalam kuburan. Artinya yang masuk dekat di mana mayat Tuhan pernah dibaringkan di sana. Jadi ini bukan sesuatu kisah yang kontradiksi antara Injil Matius Markus dengan Injil Lukas, tetapi Injil Lukas yang mendapatkan keutuhan dua sosok malaikat ini yang dituliskan, dan keduanya memberikan informasi yang sama seperti yang ada di dalam Injil Matius dan Injil Markus. Hanya bedanya ada beberapa hal penting yang perlu kita simak dan perhatikan. Di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6 serta ayat ke-7. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka,
Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ini hal yang pertama yang sama dengan apa yang dinyatakan di dalam Injil Matius, tetapi juga apa yang dinyatakan di dalam Injil Markus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sangat besar pengertiannya. Karena seringkali kita datang ke kuburan dan kita seringkali lupa bahwa di kuburan adalah tempat orang yang mati, orang yang meninggal. Hanya tubuhnya, hanya jasadnya yang diletakkan di sana. Tetapi rohnya sudah kembali kepada Tuhan. Dan tradisi baik di timur maupun barat mendatangi kuburan seolah-olah ingin berinteraksi, berkomunikasi dengan sosok yang ada di batu nisan atau yang ada di kuburan tersebut untuk menghormati, menghargai. Namun malaikat itu memberikan sebuah pemahaman yang lebih daripada sekedar tradisi, yaitu bahwa yang hidup tidak ada di antara orang mati. Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Jadi kita tidak lagi mencari Yesus di antara orang mati. Yesus yang hidup, Yesus yang menyatakan dirinya. Ini juga memberikan kepada kita pengajaran bahwa tidak ada seorang pendiri agama, seorang rabi, seorang nabi, seorang guru, seorang imam atau seorang raja yang telah dikuburkan lalu bangkit pada hari yang ketiga dan menyatakan keagungannya. Bukan hanya itu, kebangkitannya adalah kebangkitan yang sulung, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita masih ingat bagaimana kebangkitan Lazarus, orang muda dari kota Nain, dan anak dari seorang perwira, dan bagaimana kebangkitan-kebangkitan orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang dinyatakan oleh Tuhan melalui karya kuasa kebangkitannya yang dikerjakan melalui Nabi Elia, Nabi Elisa, Rasul Petrus, Rasul Paulus, keseluruhan orang-orang yang dibangkitkan itu kembali meninggal dunia, kembali dikuburkan pada waktunya. Namun Yesus Kristus bangkit dan hidup untuk selamanya. Itu sebabnya kedua malaikat itu mengambil suatu pertanyaan kepada kita sebagai bahan renungan. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Berarti di sini pengajaran yang mendalam, kita menyembah, memuji, memuliakan Tuhan yang adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyatakan kemenangan. Selanjutnya, kedua malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Di sini malaikat itu memberikan kepada perempuan-perempuan itu suatu dorongan, arahan untuk mengingat pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, khususnya mengingat akan janji kebangkitannya, mengingat akan apa yang dinyatakannya kepada murid-muridnya, dan tentunya mereka juga ikut di dalam rombongan atau pola pemuritan Tuhan Yesus, sehingga mereka perlu diingatkan, dan mereka yang diberikan ingatan itu apa isinya? Malaikat itu mengatakan di ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan mengingat kembali pengajaran, pengertian, Injil, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka akhirnya tersadarkan bahwa memang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang tersimpan di hati akan diberikan suatu tempat untuk kita boleh mengingatnya di dalam pikiran kita yang tersimpan selalu bagi orang-orang percaya. Dan kita bersyukur bahwa di ayat 8 dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Maka teringatlah mereka. Jadi perlu untuk menanamkan di dalam diri pengajaran-pengajaran Tuhan yang mendasar dan kita menyimpannya. Betul-betul kita perlu pimpinan dan kuasa Roh Kudus untuk firman Tuhan itu kita simpan dan pada waktunya diperlukan akan hadir di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita berharap, kita bermohon kepada Tuhan setiap firman yang kita baca itu bukan berlalu begitu saja, baik khotbah di gereja, baik renungan tiap hari, maupun khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan melalui media sosial yang ada, maupun buku-buku dan juga artikel, kita mengingatnya dan kita mohon supaya
pengajaran-pengajaran yang baik, yang benar, yang membangun itu tersimpan di hati. Supaya apa saja yang mungkin terjadi pada kehidupan kita sekarang dan nanti, kita mendapatkan arahan dari firman Tuhan. Selanjutnya, perempuan-perempuan itu begitu antusias, begitu semangat memberitakan apa yang dinyatakan oleh dua malaikat itu. Tetapi mereka ketika menyampaikan itu dianggap perkataan itu kosong. Mengapa? Ini adalah suatu hal yang perlu kita pahami konteksnya. Memang di dalam konteks zaman itu, suara perempuan tidak begitu dianggap memiliki validitas dan reliabilitasnya. Mengapa? Karena perempuan bukan pemimpin, perempuan bukan yang memberikan suatu putusan atau suatu kesaksian yang memiliki otoritas. Jadi bukan pemimpin yang diberikan otoritas, dan tradisinya perempuan harus menunggu keputusan yang ditentukan oleh kaum laki-laki. Nah, itu tradisi. Dan tradisi itu ternyata masih tersimpan pada diri rasul-rasul dan saudara-saudara. Itu dari perspektif kita melihat konteksnya waktu itu. Tetapi juga dari perspektif spiritual, tentunya seseorang mendengarkan suatu berita yang sangat supranatural dan sangat tidak mungkin sebelumnya, bagaimana bisa terjadi, tentu memerlukan pembuktian, evidensialis. Jadi seseorang ingin membuktikan benar nggak perkataan yang disampaikan itu. Jadi ada sebuah tesis yang sangat mendasar bahwa Yesus sudah bangkit, mayatnya tidak ditemukan lagi. Dan berita itu disampaikan oleh malaikat. Bagaimana membuktikan itu? Maka Rasul Petrus yang selalu memiliki agresivitas di dalam menanggapi sebuah peristiwa atau suatu informasi, dia segera berlari menuju kubur itu untuk membuktikan. Jadi pembuktian itu bukan hanya bicara tesis untuk menemukan antitesisnya, tapi ingin menyimpulkan sintesanya seperti apa. Maka terjadi dialog di dalam hatinya, di mana di dalam ayat 12 dikatakan, ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Dialog perempuan dengan malaikat itu tidak terjadi dengan mudah, karena memang termangu dan terkaget perempuan-perempuan itu mendapatkan informasi. Begitu juga ketika informasi itu disampaikan perempuan-perempuan itu kepada para rasul dan murid-murid lain, juga mereka termangu dan kaget, tetapi ada suatu upaya dari Petrus khususnya ingin membuktikan. Jadi ada tesis, ada antitesis pembuktian, dan ada suatu pergumulan sintesa. Apa sesungguhnya yang terjadi di dalam kuburan itu? Dan itu tersimpan di dalam hati Rasul Petrus untuk boleh memikirkan kembali dialog-dialog yang sudah disampaikan, diketahuinya dari Tuhan, dan yang sudah diaktualisasikan kebangkitan Yesus dari kisah yang disampaikan perempuan-perempuan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Lukas penginjil ini menuliskan tentunya berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Seorang tabib yang bukan orang Yahudi, yang mengenal Tuhan melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh para rasul, khususnya di bawah bimbingan Rasul Paulus. Dan ia menuliskan kisah ini begitu detail dan begitu runut konteks dan konsepnya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, respon kita apakah seperti respon perempuan-perempuan yang segera memberikan informasi kepada para murid dan rasul-rasul, atau seperti Petrus yang berupaya untuk ingin membuktikan kebenaran itu di dalam realitas hidup yang sesungguhnya, atau menyimpannya dalam hati lalu bergumul di dalam kehidupan pengenalan akan Tuhan yang sudah bangkit. Kita mengambil posisi di mana kita sebagai perempuan yang menerima apa saja apa adanya tanpa perlu memikirkannya, atau sebagai seorang Petrus yang memikirkan tetapi masih ragu-ragu lalu perlu pembuktian, atau seperti Petrus yang kedua setelah ia mendapatkan memang bukti bahwa kubur itu kosong, ia menyimpannya dalam hati, bergumul di dalam hatinya untuk memberikan kepada dirinya konfirmasi bahwa benar Tuhan sudah bangkit.
Sikap saya adalah saya mau percaya seperti perempuan-perempuan itu bahwa memang Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menyatakan kemenangan. Ia menyatakan hidup dan kehidupan. Yang kedua, sikap saya adalah saya tidak hanya tahu dan mengerti dari kata orang, tetapi saya ingin wujudkan dengan iman, dan melalui iman itu saya percaya firman Tuhan yang memberikan kepada saya konfirmasi bahwa Yesus Kristus memang sudah bangkit. Yang ketiga adalah bagaimana saya terus berjuang, bergumul di dalam hati, mengaktualisasikan kebangkitan Yesus Kristus di dalam kehidupan saya. Jadi dengan kata lain, ada suatu upaya secara ortodoksi pengajaran dan suatu keinginan di dalam hati untuk mempercayai dan meyakini dengan iman yang sudah dikaruniakan Tuhan, dan praktik di dalam hidup saya sebagai buah dari keyakinan saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati, bangkit, menyatakan kemenangan. Kiranya renungan singkat ini menolong Bapak Ibu Saudara untuk kembali membaca, merenungkan kisah kebangkitan Yesus menurut Injil Lukas, dan kita dapat mempraktekkan prinsip-prinsip dasar yang perlu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.